Anak yang soleh itu anak yang tahu kalau dia seorang laki-laki nanti, secantik apapun istrinya, selucu apapun anak-anaknya, sebanyak apapun harta yang dia miliki, sehebat apapun dia di mata anak buahnya, demi Allah, orang tua tidak pernah menjadi nomor 2 dalam hidup. Ini banyak orang yang suka salah ini. Cuma gara-gara dunia, orang tua panjang mata menanti kedatangan anak. Jangan ya. Jangan. Anak yang soleh tahu sekali, sampai kapanpun ibumu, ayahmu. Sampai kapanpun. Dunia nggak membuat dia lupa ada berkah keramat dunia hidup di atas muka bumi ini. Dia nggak repot datang ke makam-makam para wali. Orang tua nomor 1 yang dia temui. Ini orang hebat. Ini banyak di antara kita makam-makam didatengin, di mana saja didatengin, ngalap berkah. Orang tua panjang mata, berlinang air mata menanti, mana anakku? Mana pohon yang pernah kutanam? Mana pohon yang pernah kurawat? Kudengar dia sudah mulai berbuah, ingin kurasakan buahnya. Berani mengeluarkan dana jutaan untuk hal-hal yang gak disyariatkan. Ini orang tua panjang mata. Rela gak rela, orang tua kita akan mendengar dan melihat. Ma, aku pengen nikah, aku pengen berkeluarga, Ma. Ya orang tua ya seneng lah. Cuma kalau inget metik buahnya belum terasa, ya ada perasaan kayak gimana gitu loh. Karena dia tahu setelah ini dia akan menikah. Bahwa anak orang ada kehidupan yang berbeda yang bakal dia rasa. Orang tua makin hari makin rentan, bukan makin seger. Yang perempuan dibawa orang, ya Allah. Baru kemarin perasaan mainin poni ini anak perempuan kita, betul. Baru kemarin mainin kepangan rambutnya, ya Allah. Ya Allah, baru kemarin perasaan saya titah dia, titah, ya Allah. Belajar jalan, bisa berlari bawa sesuatu, coret-coret tembok, aduh Masya Allah. Sekarang udah gede, dibawa orang, ya Allah, Masya Allah. Yang laki dekat sama mamahnya. Baru kemarin tangan mungilnya kita tuntun, kalau kelepas dia nangis, betul. Sekarang tangannya keker besar, tangan ibunya keriput, betul. Mau nangkep tangan anak pun sudah mulai susah. Nebawa anak orang datang dengan gagah, cium tangan, cipika-cipiki, udah. Ma, kita jalan dulu Ma ya. Udah Mama, udah. Digandeng tangan kekasihnya, dirangkul pundaknya. Ini anak laki ndak tahu ibunya kayak diiris-iris jantungnya. Dia lihat tangannya yang keriput, ya Allah. Udah berapa lama tangan ini nggak dibawa sama anak ini? Udah berapa lama tangan ini nggak digandeng sama anak saya? Kita merasa bangga akur merangkul istri kita, ibu kita ngelihat pundaknya. Udah berapa lama pundak ini gak dirangkul seperti itu, ya Allah. Dulu aku berdandan secantik-cantiknya, ku dandankan anaknya, ku bawa di hadapan kawan-kawanku bangga. Lihat anakku. Tapi dia gak pernah berdandan rapi membawa aku ke hadapan teman-temannya. Lihatlah ibuku. Ibunya sudah kebayang, ya Allah, ini anak bakal minta nikah sebentar lagi. Yang wajar kalau orang nanam pohon pengen metik buah, wajar. Ini buah belum terasa, pohon sudah mau dibawa. Kebayang tidak? Ya Allah. Mulai dia kebayang. Sehingga rasa-rasa seperti ini menjadi tumpukan rasa di hati orang tua kita, yang nanti pada akhirnya dia pun bakal kembali ke hadirat Allah. Kita pun bakal kembali ke Allah, betul? Sementara
yang namanya kemuliaan datang dengan cara sabab yang benar. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridanya Allah ada di ridho orang tua, murkanya pun sama. Karena semua ibadah yang dia lakukan berujung pada surga. Dan yang paling gampang ketika dia mau menaklukkan dunia, demi Allah, berkah orang tua dulu yang dia ambil. Ini dirasa oleh orang mulia yang Nabi katakan, innahu min ahlis sama, innahu min ahlis sama. Manhu? Siapa dia? Sahabat manusia yang pernah hidup zaman sahabat tapi nggak ketemu Rasul, yang bernama Uwais Al-Qarni, pemuda miskin pengembala kambing di negeri Yaman. Padang tandus yang dia tinggal di situ, yang dia kesampingkan hidupnya untuk ibunya, untuk ibunya. Tidaklah terucap kalimat satu yang ingin ibunya pengen, kecuali Uwais pasti akan melakukannya apapun, dan ibunya cacat. Apa kata Uwais? Tidak akan pernah terlontar kata dari mulut ibuku kecuali kan kulakukan yang dia inginkan. Masya Allah. Ibunya cacat dan dia menomorduakan diri, yang penting orang tuanya dulu. Hingga satu waktu ibunya berkata, wahai Uwais, ibu sudah tua. Andai kematian mendatangi ibu, ada beberapa keinginan yang ibu pengen merasakan keinginan tersebut. Mungkin enggak ya? Apa Bu? Katakan. Ibu pengen haji. Bengong, Wes, ya Allah Bu, ini Yaman, Hadramaut, yang sekarang saja pesawat itu bisa 3 jam menuju Saudi itu. 2 jam lebih lah menuju Saudi. Ini lebih jauh lagi, kebayang berapa ratus kilo, berapa ribu kilo nggak tahu. Ya baiklah ibu, kata Uwais, aku tidak pernah menolak permintaan ibuku, tapi kali ini aku tidak bisa menjawab karena mikir gimana caranya ini. Apalagi dia seorang pemuda yang punya penyakit sopak, ada tanda-tanda putih di bagian badan itu kayak pano besar gitu tuh. Udahlah, terserah gimana nantilah. Yang penting ini nomor 1 dalam hidup ini. Dia beli seekor anak sapi, digendong tiap hari itu sapi sama si Uwais menuju puncak gunung. Turun lagi, gendong ke atas, turun lagi tiap hari. Sampai orang bilang, Uwais gila no. Orang sapi dipiara, dia digendong tiap hari naik gunung yang tinggi. Sampai nggak berasa, dikatakan 8 bulan dia lakukan itu. Sehingga terbentuklah fisiknya yang bagus karena olahraga tiap hari bawa itu sapi. Dan sapi itu makin berat, dalam hikayat dikatakan sampai di atas 100 kilo itu sapi. Kemudian dia tetap gendong ke atas dan dia yakin, bismillah saya yakin. Sampailah bulan haji, ibu naik ke pundakku, digendong ibunya dari negeri Yaman. Subhanallah, gak ada yang gak mungkin. Lihat, dibawa ibunya ke Mekah, bertawaf di Ka'bah, dunia menyaksikan. Bahkan hikayat mengatakan dia sempat bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar, aku telah menggendong ibuku dari negeri Yaman menuju Mekah, bertawaf di Ka'bah ini. Sudahkah aku membayar jasa ibuku? Apa kata sahabat Abdullah bin Umar? Bahkan satu hentakan napas pun ketika melahirkanmu belum terbayar. Bahkan satu hentakan napas pun ketika melahirkanmu belum terbayar. Dia selesaikan tawafnya. Dia selesaikan tawafnya. Selesai tawaf, dibawa ibunya ke makam Ibrahim untuk sholat 2 rakaat. Selesai sholat, dia angkat tangan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkanlah ibuku ya Allah.
Ampunkan ibuku ya Allah. Masukkanlah dia ke sorgamu ya Allah. Masukkan dia ke sorgamu ya Allah. Ibunya berbisik, Uwais, sudahlah, mintalah pada Tuhanmu ampunan untuk dirimu dan sorga untukmu. Wallahi wahai ibu, Allah ampunkan kamu, Allah masukkan kamu ke sorga, cukup untukku ridhomu yang kubutuhkan wahai ibu. Lihat, manusia saleh, hasil doa Rabbi habli minas solihin. Lihat, makanya ketika Nabi mengatakan innahu min ahli sama, ini manusia penghuni langit, Umar, Ali, temui Uwais.